Selamat siang, kelas 12 HKL. Hari ini kita kembali lagi dalam mata pelajaran akuntansi keuangan. Nah, kita hari ini sudah masuk pertemuan pertama. Sekarang kita mau mulai materi kita ya. Kalian bisa buka buku kalian itu di halaman 94 ya. Oke, yang pertama di sini ada teorinya yaitu persekutuan. Persekutuan adalah suatu penggabungan antara dua orang atau lebih untuk bersama-sama memiliki dan menjalankan suatu perusahaan. Jadi, ibaratnya persekutuan ini tuh satu perusahaan itu memiliki banyak pemiliknya gitu kan. Jadi ada sekitar mungkin ada 4 atau 3 orang yang berkumpul menjadi satu untuk membentuk sebuah perusahaan ya. Gunanya mendapatkan keuntungan, persekutuan sebagai unit usaha mempunyai kedudukan yang terpisah dengan pemiliknya. Karakteristik persekutuan. Oke. Di situ ada saling mewakili, artinya setiap anggota dalam menjalankan usaha firma merupakan wakil dari anggota yang lain. Yang kedua adalah firma. Firma yang didirikan oleh beberapa orang anggota mempunyai umur yang terbatas ya. Artinya apabila ada anggota yang keluar atau masuknya anggota baru, berarti firma secara hukum dinyatakan bubar. Tanggung jawab terhadap kewajiban firma tidak terbatas. Terus yang selanjutnya adalah kekayaan masing-masing sekutu yang telah ditanamkan dalam firma merupakan kekayaan bersama ya. Yang selanjutnya adalah partisipasi in partnership profit. Artinya, laba atau rugi sebagai hasil operasi firma akan dibagikan kepada setiap anggota firma. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri bentuk-bentuk usaha persekutuan itu ada trading partnership, ada non-trading partnership, ada general partnership, dan ada limited partnership. Di situ juga ada pendirian firma, ciri-cirinya persekutuan yaitu adalah nama atau persekutuan dan partnernya, lokasi dan tipe usaha, periode waktu yang tertulis dalam perjanjian, jumlah dan jenis modal yang dikontribusikan oleh setiap partner ya. Sampai itu ada prosedur-prosedur pemasukan dan pemberhentian suatu partner dan pemberhentian usaha. Yang kedua adalah anggota yang belum memiliki usaha. Jika dalam firma yang didirikan belum ada anggota yang telah memiliki perusahaan, prosedur akuntansinya adalah langsung dicatat dalam akun modal masing-masing anggota. Untuk anggota yang menyetorkan modal pertama berupa aset non-kas, aset non-kas terlebih dahulu harus dinilai sebesar harga pasarnya atau berdasarkan perjanjian teranggota. Setoran pertama dari anggota harus cantumkan dalam akta pendirian firma. Oke, kita sekarang mau masuk ke contoh studi kasusnya. Ya, di sini ada contoh studi kasus ya. Pada 5 April 2018, Adi Saputra dan Surya sepakat untuk mendirikan sebuah firma dengan nama firma Adi Saputra dan Co ya. Setoran modal masing-masing anggota adalah sekian. Untuk Adi kasnya 100 juta dan untuk Surya 200 juta. Persediaannya Saputra 150 juta, kendaraannya 50 juta untuk Adi, 200 juta untuk Surya. Tanahnya untuk Saputra itu 250 dan untuk Surya 200. Bangunannya itu untuk Adi 450 ya. Sehingga kalau ditotalkan itu ada 1.600.000.000 ya. Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi penyetoran anggotanya 5 April tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jurnal untuk mencatat penyetoran modal Adi. Jadi ini kita mau mencatat jurnal penyetoran dari Adri, Saputra, dan Surya ya. Di sini kalau misalnya si Adi menyerahkan 100 juta, terus ini Adi juga menyerahkan kendaraan sebesar 50 juta, lalu Adi juga menyerahkan bangunan kantor sebesar 450 juta. Sehingga kalau di total modal dari Adi itu adalah 600 juta ya. Untuk yang selanjutnya adalah jurnal untuk mencatat penyetoran modal Saputra ya. Yang pertama yaitu adalah persediaan sebesar 150 juta, tanah 250 juta, dan modal Saputra 400 juta ya.
Yang selanjutnya itu adalah C, jurnal untuk mencatat penyetoran modal surya. Itu ada kas modal surya ya 200 juta, kendaraan 200 juta, tanah 200 juta, dan modal suryanya yaitu adalah 600 juta ya. Oke, sekarang kita masuk ke laporan posisi keuangannya. Laporan posisi keuangannya yaitu pertama kas. Kas itu adalah 300. Jadi kalau misalnya kita mau membuat laporan posisi keuangannya itu adalah gabungan dari keseluruhan ya. Untuk yang kas 300, betul ya. Untuk yang persediaan barang 150 juta. Lalu ini adalah aset lancar yang berubah asetnya ya. 450 yang bisa berkurang atau bertambah ya. Untuk aset tetapnya itu ada tanah, kendaraan, dan bangunan ya. Nah, tanahnya 450 juta, tanah 450 juta, kendaraan 250, bangunan 450 ya. Bangunan 450, kendaraan 250. Sehingga kalau di total menjadi 1 miliar 150 juta ya. Jadi kalau misalnya kita gabungkan antara aset lancar dengan aset tetap, maka didapatlah 1 miliar 600 juta. Dan kita pindah ke sisi samping, di situ itu adalah gabungan dari tiap-tiap modal yang diberikan. Modal Andi itu sebesar 600 juta, modal Saputra 400 juta, modal Surya 600 juta. Ini dapat dari mana? Dari sini ya. Ini dia. Sehingga total ekuitasnya itu adalah 1 miliar 600 juta. Jurnal kewajiban dan ekuitasnya itu adalah 1 miliar 600 juta. Sehingga balance antara debit dengan kredit. Oke. Selanjutnya itu adalah kalau misalnya tadi kan anggotanya belum memiliki firma ya atau usaha. Nah, sekarang jika anggotanya sudah memiliki usaha menggunakan buku baru. Jika dalam firma yang didirikan ada anggota yang telah memiliki perusahaan, prosedur akuntansinya adalah sebagai berikut. 1. Mengadakan penilaian kembali aset anggota yang sudah memiliki usaha. Mencatat penyetoran kekayaan anggota yang belum memiliki usaha, menyusun neraca awal firma. Oke. Di sini ada keterangan, itu ada laporan posisi keuangan. Pada 3 Mei 2018, Haryono, Handoko, Hartono, dan Handoyo sepakat untuk mendirikan sebuah firma. Haryono dan Handoko adalah anggota yang belum memiliki usaha. Sedangkan Hartono sudah memiliki usaha berupa toko, usaha Jaya, dan Handoyo memiliki usaha toko aneka baru. Nah, laporan posisi keuangannya untuk toko usaha Jaya itu adalah ini ya, kasnya sekian, terus piutang dagangnya sekian, persediaan sekian, peralatan sekian, utang dagang, utang bank, modal Hartono ya. Nah, terus kita mau masuk ke laporan posisi keuangan untuk si siapa nih ya? Bukan Hartono, Handoyo, untuk Handoyo, karena ini kan laporan posisi keuangan usaha Jaya punya si Hartono. Nah, sekarang kita mau lihat Handoyo. Handoyo itu yang ini, itu ada kas 100 juta, persediaan barang 250 juta, dan kendaraan 150 juta. Dan modal Handoyo itu ada 500 juta ya. Nah, terus adapun anggota lain yang menyetorkan kekayaan, nah ini adalah yang belum memiliki usaha. Di situ ada kas 200 juta, Handoko ada 100 juta, persediaannya tidak ada, mereka tidak menyetorkan, kendaraannya itu 150 juta, dan hanya Handoko aja yang menyerahkan tanah bangunan itu sebesar 650 juta ya. Nah, terus di sini setelah bersepakat untuk mendirikan firma, mereka mengadakan perjanjian mengenal hal-hal sebagai berikut. Kas milik Handoko diambil seluruhnya. Persediaan barang dagang Handoyo dinilai kembali dan dinilai sebesar 225 juta. Kendaraan milik Haryono dinilai kembali menjadi 140 juta. Utang bank Hartono akan dilunasi sendiri oleh Hartono. Nah, tanah dan bangunan milik Handoko dinilai kembali sebesar 600 juta. Firma tersebut diberi nama Firma Aneka Jaya. Oke, di sini kita disuruh membuat jurnal penyesuaian atas kesepakatan bersama, jurnal penyetoran anggota, dan laporan posisi keuangan firma Aneka Jaya. Oke, untuk yang pertama, kita akan membuat itu jurnal sesuai dengan keterangan ini ya. Yang pertama adalah kas Handoko diambil keseluruhannya. Berarti jurnalnya yaitu modal Handoko, karena ini kan dari modal Handoko ya, modal Handoko
pada kas. Jadi kasnya itu diambil 100 juta karena di sini punya Handoko itu adalah 100 juta karena diambil keseluruhannya. Yang kedua adalah persediaan barang dagang Handoyo dinilai kembali dan dinilai sebesar 225 juta. Oke, untuk Handoyo ya, persediaan barangnya di sini adalah 250 juta dan kembali dinilai sebesar 225 juta sehingga modal persediaan barang Handoyo yang berkurang sebesar 25 juta karena didapat dari mana, yaitu 250 juta dikurangi dengan 225 juta karena dia kan awalnya kan 250 juta. Nah, kembali 225 juta berarti persediaan barang dia berkurang 25 juta dengan jurnal modal Handoyo pada persediaan barang dagangnya. Yang ketiga adalah kendaraan milik Haryono dinilai kembali 140 juta. Haryono ya, Haryono kita lihat kendaraannya itu adalah 150 juta ya. Ternyata kembali 140 juta sehingga kendaraan Haryono itu berkurang menjadi 10 ribu. Berarti di sini keterangannya itu modal Haryono pada kendaraan sebesar 10 juta ya. 10 juta didapat dari mana? Yaitu didapat dari 150 juta dikurangi dengan 140 juta ya. Selanjutnya yaitu adalah utang bank Hartono akan dilunasi sendiri oleh Hartono. Oke, karena ini yang melunasinya adalah Hartono, jadi kita tidak usah membuatkan jurnal. Karena jurnal ini kan dibuat atas dasar firma Aneka Jaya. Sedangkan si Hartono ini melunasi utang banknya sendiri ya. Untuk yang selanjutnya itu adalah yang E, tanah dan bangunan milik Handoko dinilai sebesar 600 juta. Oke, Handoko ya, kita lihat ya, di sini 650 dan setelah dinilai menjadi 600 juta. Berarti tanah dan bangunan Handoko berkurang 50 juta karena 650 ya dikurangi 600 juta. Karena 600 juta ini ibaratnya uangnya tuh kembali. Padahal kita awalnya memberikan 250, berarti uang kita untuk tanah dan bangunan berkurang 50 juta ya. Terus di sini adalah jurnal penyetorannya sama kayak tadi di awal. Si Haryono menyerahkan kas kendaraan, ya bisa kalian lihat sendiri Haryono menyerahkan kas dan kendaraan. Untuk Handoko sendiri itu menyerahkan kas, tanah dan bangunan ya. Bangunannya pun sebesar 600 juta. Jadi ini yang sudah dikembalikan ya, bukan yang ya ini yang sudah dikurangi ya, pengurangan. Jadi kendaraan 140, mana ya? Ini kan kendaraannya kan 140 ya, dan untuk bangunannya itu adalah 600 juta ya. Berarti dia modalnya menjadi 700 juta ya. Untuk yang selanjutnya adalah jurnal penyetoran Handoyo. Itu ada kas 100 juta, Handoyo 100 juta, persediaan barang yang tadi 250 juta berkurang menjadi 225 juta. Ya, 225 juta dan kendaraannya 150 juta. Sehingga kalau di total maka modal Handoyo menjadi 475 juta ya. Ini untuk jurnal penyetoran Hartono itu sama seperti ini. Yang ini kas, terus piutang dagang sebesar 125 juta. Oke, 125 juta dan persediaan barang 280 juta dan peralatan toko 75 juta ya. Sehingga kalau misalnya di total, sedangkan di sini kan dia ada utangnya, utang banknya karena udah dilunasi jadi tidak dimasukkan lagi. Di sini dia ada utang dagang sebesar 100 juta ya. Berarti modal Hartononya itu adalah 500 juta ya. Nah, habis itu kita akan membuatkan laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini adalah gabungan dari keseluruhan. Jadi, kita akan hitung dari sini kas 200 juta, untuk kas 200 juta ditambah 100 300 juta, ditambah 100 400 juta dan ditambah 120 yaitu 520 juta. Untuk kas 520 juta. Lalu ini adalah piutang dagang. Kita mau lihat piutang dagangnya. Di sini ada 125 juta. Hanya itu aja ya, 125 juta persediaan barangnya. Kita lihat di sini 225 juta ditambah dengan 280 juta yaitu 505 juta ya. Terus setelah itu aset lancarnya dijumlahkan menjadi 1.150 juta. Nah, sekarang kita mau lihat aset tetapnya apa aja, ada tanah, peralatan dan kendaraan ya.
Tanahnya kita mau lihat tanah yaitu 600 juta ya. Peralatan toko 75 juta ya, 75 juta ya. Nah, terus untuk kendaraannya itu 140 juta ditambah dengan kendaraan yang ada di sini 140 juta ditambah 150 juta yaitu menjadi 290 juta. Sehingga kalau dijumlahkan aset tetapnya itu adalah 965 juta. Nah, kalau misalnya dijumlahkan antara aset lancar dan aset tetap, maka jumlah asetnya itu adalah 2 miliar 115 juta. Dan untuk utang dagang di sini itu ada ya sebesar 100 juta. Ya, utang dagang 100 juta, sedangkan modal Hartono itu adalah 500 juta ya. Modal Handoko itu adalah 700.000. Terus modal Haryono itu adalah 340 juta dan Handoyo 475 ya. Sehingga kalau dijumlahkan total ekuitas ya, ini ekuitas ya. Ekuitas itu yang modal-modal ini sehingga didapatlah 2 miliar 15 juta. Nah, sedangkan jumlah kewajiban dan ekuitasnya setelah dijumlahkan antara kewajiban dengan ekuitas maka didapatlah 2 miliar 115 juta ya. Nah, hanya itu saja penjelasan dari Miss Ernest. Miss Ernest harap kalian lebih memahami lagi tentang apapun yang Miss Ernest jelaskan ya. Dan untuk menjadi pertanggungjawaban dari apakah kalian sudah memahami atau belum, di sini Miss Ernest akan memberikan kalian sebuah tugas ya. Kalian bisa dibuka bukunya. Bisa dibuka bukunya itu halaman sekarang dibuka bukunya, kamu ambil datanya di studi kasus 1, namun kamu disuruh untuk membuat yang pertama tadi, jurnal-jurnalnya aja ya. Jadi kamu di sini ambil di halaman 131, studi kasus 1, namun kamu disuruh untuk membuat seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ya, seperti ini sampai laporan posisi keuangannya ya. Jadi halaman 131 soalnya dari studi kasus 1 kamu ambil ini ya. Kamu buatkan seperti ini. Ya, jadi hanya itu aja tugasnya dari Miss Eras. Miss Eras tunggu sampai jam 6 sore. Silahkan kalian kirim melalui WA Miss Ernest ya. Jadi hanya itu saja penjelasan dari Miss Ernest. Tetap jaga kesehatan, banyak-banyak berdoa agar COVID ini bisa hilang, sehingga kita bisa melakukan PTM. Terus kalau keluar rumah jangan lupa membawa masker dan jangan lupa menggunakan hand sanitizer, karena itu sangat penting untuk menjaga kalian dari COVID-19 ya. Jika memang tidak terlalu penting ya lebih baik tidak usah keluar rumah. Jadi sekali lagi Miss Eras ucapkan terima kasih.